Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sebonsia Spailan dengan NIM 2020020169. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi komputer guna untuk menutupi tugas akhir. Langsung saja, pengertian sistem operasi komputer. Menurut Abbas, ahli Pangera dan Doni Ariunus dalam buku Sistem Operasi 2010, sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Sistem operasi dalam bahasa Inggris dikenal sebagai operating system. Sistem operasi menjadi hal yang paling mendasar dan harus ada saat akan menjalankan komputer. Fungsi utama dari sistem operasi ialah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Selain itu, sistem operasi yang berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna, sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Selain dua fungsi tersebut, sistem operasi komputer atau operating system juga berfungsi untuk mengelola data yang ada dalam komputer, serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Jenis-jenis operasi komputer. 1. Microsoft DOS Disk Operating System. MS-DOS merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini, karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Kelebihan utama dari MS-DOS ialah tidak banyak menghabiskan memori komputer, namun kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. Kedua, sistem operasi Windows. Windows menjadi operating system terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows ialah cara menjalankan dan instalasinya mudah. Sedangkan kelemahan utamanya ialah rentan karena terkena virus. Yang ketiga, sistem operasi Linux merupakan kloningan dari Minix, salah satu varian Unix. Sistem operasi ini juga terkenal dan banyak orang yang menggunakannya. Sistem Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang diturunkan dari Unix itu sendiri. Ada beberapa macam distro Linux seperti Debian, Licorice, Sandbox, Lindox, Lineret, Linux, Mendirect, Red Hat Linux, Slackware, Copypix, Verox, SUSE, Ubuntu. Kelebihan Linux. Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux. Linux mudah digunakan. Dulu, Linux dikatakan merupakan sistem operasi yang sulit dan hanya dikhususkan untuk para hacker. Namun, kini pandangan ini salah besar. Linux mudah digunakan dan dapat dikatakan hampir semua menggunakan Windows. Hampir semua aplikasi yang terdapat di Windows telah terdapat alternatifnya di Linux. Kita dapat mengakses situs web open source as alternatif untuk memperoleh informasi yang cukup berguna dan cukup lengkap tentang alternatif aplikasi Windows di Linux. Kekurangan Linux. Yang pertama,
Banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux dan masih Windows Mint. Hal ini dapat diatasi dengan pelatihan atau edukasi kepada pengguna agar mulai terbiasa dengan Linux. Dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Untuk mencari daftar perangkat keras yang didukung pada Linux, kita dapat melihatnya di linuxreview.org atau Linux Hardware.org. Proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows. Instalasi software di Linux akan menjadi lebih mudah bila terkoneksi ke internet atau bila mempunyai CD atau DVD repositorinya. Bila tidak, maka kita harus mendownload satu persatu pack yang dibutuhkan beserta dependensinya. Keempat, sistem operasi Macintosh. Macintosh sering disebut Mac OS, sering juga disebut Macintosh. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer Apple. Pengguna Mac OS jauh lebih sedikit dibanding pengguna Windows dan Linux. Kelebihan Macintosh: 1. Hardware dan sistem operasi berasal dari produsen yang sama. Kedua, keamanannya lebih terjamin. Ketiga, lebih stabil sehingga menghemat konsumsi baterai. Kekurangan Macintosh: 1. Hanya cocok bagi graphic designer. Yang kedua, hanya pihak MacOS saja yang mengembangkan sistem operasi ini. Yang ketiga, kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Yang kelima, operasi Unix adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Dikembangkan oleh AT dan T. Bellas. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Sistem operasi Unix lebih menekan diri pada workstation dan server karena faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi menyebabkan Unix dapat digunakan, disalin, dan dimodifikasi, sehingga Unix pun dikembangkan oleh banyak pihak dan menyebabkan banyak sekali varian dari Unix ini. Unix sendiri ditulis dalam bahasa C, sehingga Unix pun mirip dengan DOS, yaitu Left Text Command Based. Selain itu, Unix pun merupakan sistem operasi yang short dibanding dengan sistem operasi lain, karena setiap file, directory, user, dan grup memiliki set izin tersendiri untuk diakses. Karena adanya dukungan proyek GNU, maka selanjutnya Unix berkembang menjadi Linux, salah satu varian Unix. Kelebihan Unix: sistem operasi gratis. Yang kedua, sudah terdapat aplikasi multimedia dan desain grafis yang lengkap. Ketiga, rentan terhadap virus. Keempat, tampilannya desktop yang menarik atau bagus. Kekurangan Unix: 1. Membingungkan atau kurang familiar dibandingkan dengan Windows. Yang kedua, format filenya sedikit. Ketiga, banyak software yang kurang kompatibel. Yang keenam, Chrome OS adalah sistem operasi yang dikembangkan dan dimiliki oleh Google. Diperkenalkan pada Juni 2009, namun Chromebook baru dirilis perdana 2 tahun setelahnya. Nama Chrome OS sendiri memang dari browser milik Google yang sering kamu gunakan, sebab sistem operasi ini pada dasarnya adalah browser web. Google merancangnya untuk pengguna yang menghabiskan banyak waktu di internet.
karena Chrome menjadi user interface-nya dan satu-satunya aplikasi yang disertakan adalah browser web yang menggabungkan pemutaran media dan browser file. Namun, pada perkembangannya, Google menghadirkan Play Store. Akhirnya, sebagian besar aplikasi yang dapat diunduh dan dijalankan di ponsel Android bisa digunakan di Chrome OS. Namun perlu diingat bahwa tidak semua aplikasi ini dioptimalkan untuk sistem operasi ini. Jadi alih-alih full screen, aplikasi tersebut tampil seukuran layar ponsel. Kelebihan Chrome: 1. Harga lebih terjangkau. Yang kedua, kinerja sistem sangat lancar. Yang ketiga, terintegrasi dengan perangkat Android. Yang keempat, keamanan dan privasi terjamin. Yang kelima, kekurangan Chrome OS. 1. Kurang penyimpanan terbatas. Ruang penyimpanan terbatas. Yang kedua, tidak cocok untuk gaming. Yang ketiga, membutuhkan koneksi internet. Cara kerja sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer memiliki 4 tahap cara kerja, yakni melakukan manajemen proses, artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem operasi hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya setelah menerima instruksi. Yang ketiga, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Yang keempat, tampilan komputer atau hardware akan merubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan pengguna. Sekian dan terima kasih.